Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita tetap mempelajari bab himpunan, namun submateri kali ini adalah tentang keanggotaan, banyak anggota dan jenis-jenis himpunan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian dapat menentukan yang termasuk anggota himpunan atau bukan anggota himpunan. Yang kedua, kalian dapat menentukan banyak anggota suatu himpunan. Yang ketiga, kalian dapat menentukan himpunan yang termasuk ke dalam himpunan kosong. Yang keempat adalah kalian dapat membedakan himpunan sama dan himpunan yang sederajat. Yang pertama kita bahas adalah tentang keanggotaan suatu himpunan. Jika suatu benda termasuk dalam suatu himpunan, maka disebut anggota atau elemen. Disimbolkan dengan seperti ini, seperti huruf E. Namun, jika suatu benda tidak termasuk dalam suatu himpunan, maka disebut bukan anggota atau bukan elemen. Disimbolkan dengan seperti ini, seperti huruf E tapi dicoret. Jadi kesimpulannya, jika suatu benda termasuk ke dalam himpunan itu maka disebut anggota, namun sebaliknya jika suatu benda tersebut tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut, maka disebut bukan anggota. Mari kita coba untuk menentukan keanggotaan suatu himpunan. Contoh nomor 1. P adalah 5 bilangan ganjil pertama. Nah, ini kan kita belum tahu anggota-anggota dari himpunan P ini berapa, maka harus didaftar terlebih dahulu jika soalnya seperti ini. Maka dapat dituliskan dengan P huruf besar sama dengan kurung kurawal buka, karena 5 bilangan ganjil pertama 1, 3, 5, 7, 9. Ini sudah berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5, kurung kurawal tutup. Maka, satu anggota P dapat dilihat di sini. 1 ini ada di himpunan P, maka 1 anggota himpunan P. 2 bukan anggota himpunan P. Dapat dilihat di sini, angka 2 tidak ada di himpunan P, maka 2 bukan anggota P. 3 anggota P atau bukan? Dilihat di sini. Nah, karena di sini ada 3, maka 3 anggota himpunan P. Untuk contoh yang kedua, B adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Maka dapat dituliskan dengan huruf B besar sama dengan kurung kurawal buka M, A, T, E, I, K. Bukan ditulis huruf P besar atau P kapital sama dengan kurung kurawal buka M, A, T, E, M, A, T, I, K, A, kurung kurawal tutup. Bukan seperti ini. Alasannya mengapa? Anggota himpunan yang sama hanya ditulis 1 kali. Di sini kita lihat hanya ada 1, 2, 3. Karena ada 3 cukup ditulis 1 kali. Mari kita cek. M anggota himpunan B atau bukan? Kita lihat di sini. Nah, ini ternyata ada huruf M, maka M adalah anggota himpunan B. Perhatikan tandanya kalau anggota seperti ini. U, kita cari di sini. Oh, ternyata U itu tidak ada dalam himpunan B. Maka U bukan anggota himpunan B. Perhatikan tandanya kalau bukan anggota itu seperti ini. T kita lihat di sini. T ada pada himpunan B, maka T anggota himpunan B. O
huruf O kita cari di sini. Nah, ternyata huruf O itu tidak ada pada himpunan B. Jadi, O bukan anggota himpunan B. Perhatikan tandanya. Bagaimanakah cara menentukan banyaknya anggota suatu himpunan? Ini, banyak anggota suatu himpunan itu nama lainnya adalah kardinalitas. Banyaknya anggota dari suatu himpunan dilambangkan dengan huruf N kecil, sehingga banyaknya anggota himpunan A atau kardinalitas himpunan A dituliskan NA. Jika himpunannya di soal himpunan B, maka dituliskan NB. Jika di soal himpunan B, maka dituliskan NB dan seterusnya. Contoh, C sama dengan X di mana X kurang dari 15, X elemen bilangan prima. Nah, karena di soal ini masih dalam bentuk notasi, maka jika kita ingin mengetahui banyaknya anggota himpunan ini, kita harus terlebih dahulu mendaftar anggotanya, agar kita tahu anggota-anggota dari himpunan C. Karena di soal ini X kurang dari 15 dan X anggota bilangan prima, maka jika ditulis menjadi huruf C kapital sama dengan kurung kurawal buka 2, 3, 5, 7, 11, 13 kurung kurawal tutup. Mengapa berawal dari angka 2? Karena kurang dari 15 dan bilangan prima itu 2 ikut termasuk dalam bilangan prima. Lalu berakhir di angka 13 karena memang di sini keterangannya bilangan primanya kurang dari 15, maka berakhir di angka 13. Banyaknya anggota himpunan C adalah 6. Nah, 6 ini dari mana? Maka kita hitung anggota-anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya 6. Maka jika ditulis NC sama dengan 6. C ini karena himpunannya adalah himpunan C. Apakah yang dimaksud dengan himpunan kosong? Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Dilambangkan dengan seperti ini atau seperti ini. Kalian boleh milih salah satu saja. Contoh, A adalah himpunan hewan berkaki 1. Nah, mari kita pikirkan, apakah ada hewan berkaki 1? Tidak ada. Maka, himpunan A sama dengan himpunan kosong karena hewan berkaki 1 itu tidak ada, maka himpunan A ini tidak memiliki anggota. Dituliskan A sama dengan himpunan kosong. B adalah himpunan nama-nama bulan yang diawali huruf K. Mari kita pikirkan, apakah ada nama-nama bulan yang berawalan huruf K? Jawabannya adalah tidak ada. Karena tidak ada, maka himpunan B ini tidak memiliki anggota. Maka kesimpulannya, himpunan B sama dengan himpunan kosong. Yang terakhir, C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Apakah ada bilangan asli kurang dari 1? Jawabannya adalah tidak ada karena bilangan asli itu mulainya dari angka 1, jadi yang kurang dari 1 tidak ada. Maka himpunan C ini tidak memiliki anggota. Kesimpulannya, C sama dengan himpunan kosong. Lalu, bagaimanakah himpunan dikatakan sama atau sederajat? Mari kita bahas dulu yang himpunan yang sama. Kedua himpunan dikatakan sama jika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Dan banyaknya anggota kedua himpunan adalah sama. Jadi dikatakan sama jika kedua himpunan tersebut anggota-anggotanya sama persis dan banyaknya anggota kedua himpunan tersebut adalah sama. Simbol dari himpunan yang sama ditulis A sama dengan B. Nah,
Untuk hurufnya ini tergantung pada soal. Jika dalam himpunan itu P dan Q, maka ya P sama dengan Q. Jika himpunannya A dan B, maka A sama dengan B. Contoh, tentukan apakah himpunan berikut merupakan himpunan yang sama atau sederajat. A adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. B adalah himpunan X di mana X lebih dari 1 kurang dari 8, X elemen bilangan ganjil. Karena masih bentuknya seperti ini dan kita belum tahu anggota-anggota dari A dan B, maka kita harus mendaftarnya terlebih dahulu. Jawab. A sama dengan, karena himpunan bilangan prima antara 2 dan 10, berarti di atas 2 dan kurang dari 10. Berarti anggotanya adalah 3,5,7. Yang B, X lebih dari 1 kurang dari 8, X elemen bilangan ganjil. Jadi, anggota bilangan ganjilnya lebih dari 1 kurang dari 8. Maka, karena lebih dari 1 mulainya adalah dari angka 3, 3,5,7 karena kurang dari 8. Banyak anggota himpunan A sama dengan himpunan B, yaitu 3. Mari kita hitung. Banyak himpunan A, 1, 2, 3. Banyak anggota himpunan B, 1, 2, 3. Maka, NA sama dengan NB, yaitu sama dengan 3. Dan anggota-anggota kedua himpunan juga sama. Mari kita perhatikan. Anggota himpunan A, 357. Anggota himpunan B 357. Karena banyaknya anggota himpunan kedua ini sama dan anggota-anggotanya di sini sama persis, maka kesimpulannya adalah A dan B adalah himpunan yang sama. Jadi dapat ditulis A sama dengan B. Lanjut ke himpunan yang sederajat. Kedua himpunan dikatakan sederajat jika banyak anggota kedua himpunan sama, namun anggota-anggota kedua himpunan tidak sama. Maka jika ditulis seperti ini, himpunan A sederajat dengan himpunan B, perhatikan simbolnya. Contoh, tentukan apakah himpunan berikut merupakan himpunan yang sama atau sederajat. P, X di mana X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Q adalah himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Karena ini masih berbentuk notasi, jadi kita terlebih dahulu mendaftar anggotanya agar kita tahu anggota-anggota dari kedua himpunan. P, X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. P sama dengan 2, 3, 5, 7. Berakhir di angka 7 karena di keterangan X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Q 1, 3, 5, 7 karena diketahui himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Nah, ini himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama karena himpunan bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Namun, jika diketahui hanya himpunan 4 bilangan ganjil, maka yang ditulis adalah 1, 3, 5, 7. Ini 4 bilangan ganjil yang pertama, 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan P tidak sama dengan anggota himpunan Q. Dapat dilihat bahwa anggota kedua himpunan ini tidak sama persis, namun ada beberapa anggota saja yang sama. Jika tidak sama persis, maka anggota himpunan P tidak sama dengan anggota himpunan Q. Namun, NP sama dengan NQ sama dengan 4. Di sini kita lihat bahwa anggota himpunan P itu 4. 1, 2, 3, 4. Q juga 1, 2, 3, 4. Maka ditulis NP sama dengan NQ sama dengan 4. Jadi kesimpulannya adalah P sederajat dengan Q. Bagaimana? Mudah kan?
Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.